Seorang CEO sukses dengan segalanya hampir menyerah karena penyakit jantung langka yang tak kunjung sembuh. Uang miliaran rupiah tak mampu membeli harapan. Namun di saat hidupnya berada di titik terendah, seorang anak yatim kecil dengan tubuh lemah justru datang membawa kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Rendra Pratama adalah seorang CEO berusia 48 tahun yang dikenal sebagai pemimpin perusahaan teknologi besar di Jakarta. Namanya sering disebut sebagai sosok pekerja keras yang berhasil membangun perusahaannya dari bawah hingga menjadi salah satu yang paling berpengaruh di bidangnya. Wajahnya selalu terlihat tenang dan tegas saat memimpin rapat. Setiap keputusan yang ia ambil biasanya tepat dan jarang dipertanyakan. Di mata banyak orang, Rendra adalah gambaran kesuksesan yang sempurna. Ia tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit dengan halaman luas dan penjagaan ketat. Setiap pagi mobil hitam mewah menjemputnya, membawanya ke gedung perkantoran tinggi yang berdiri megah di pusat kota. Para karyawan menyambutnya dengan hormat setiap kali ia melangkah masuk ke lobi. Semua terlihat tertata, teratur dan penuh kendali, seperti hidupnya yang selama ini selalu berjalan sesuai rencana. Namun di balik semua kemewahan dan penghormatan itu, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Tubuh Rendra tidak lagi sekuat dulu. Beberapa bulan terakhir, wajahnya tampak lebih pucat. Langkahnya tidak lagi setegap biasanya. Ia sering memegang dadanya pelan saat rasa nyeri datang tiba-tiba. Penyakit jantung langka yang dideritanya perlahan menggerogoti kesehatannya, membuatnya harus menjalani pengobatan rutin yang melelahkan. Di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, Rendra sering duduk sendiri setelah semua orang pulang. Ia memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela kaca tinggi. Kota itu tetap sibuk dan bercahaya, seolah tidak peduli pada rasa sakit yang ia rasakan. Di saat seperti itu, ia menyadari satu hal yang sulit diterima. Semua keberhasilan dan kekayaan yang ia miliki tidak mampu menjamin kesehatannya kembali. Hidup yang selama ini ia kendalikan dengan pasti, kini terasa rapuh. Dan untuk pertama kalinya, Rendra mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak divonis menderita penyakit jantung langka 1 tahun lalu, hidup Rendra berubah perlahan tapi pasti. Awalnya ia masih berusaha menjalani semuanya seperti biasa. Ia tetap datang ke kantor, memimpin rapat dan menandatangani kontrak besar, seolah tidak ada yang terjadi. Namun tubuhnya tidak bisa terus dipaksa. Rasa sesak sering datang tanpa peringatan. Detak jantungnya kadang terasa tidak beraturan, membuatnya harus menghentikan aktivitas di tengah kesibukan. Rendra mulai bolak-balik rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan rutin. Berbagai tes dilakukan. Ia mencoba obat-obatan mahal, terapi khusus, hingga prosedur medis yang direkomendasikan dokter spesialis terbaik. Semua dijalani dengan harapan ada perubahan. Ia tidak pernah ragu mengeluarkan biaya besar demi satu kemungkinan kecil untuk sembuh. Baginya, selama masih ada peluang, sekecil apapun ia akan mengejarnya. Namun hasil yang ia tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Kondisinya memang tidak langsung memburuk, tetapi juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Setiap kali hasil pemeriksaan keluar, dokter hanya berkata bahwa penyakitnya masih harus dipantau. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi Rendra itu seperti penundaan yang menegangkan. Ia tidak tahu sampai kapan tubuhnya bisa bertahan. Perubahan mulai terasa dalam kesehariannya. Ia menjadi lebih cepat lelah. Tangga yang dulu ia naiki tanpa berpikir, kini terasa berat. Bahkan berjalan dari ruang kerja ke ruang rapat saja, kadang membuat napasnya tersengal. Ia mulai mengurangi jadwal pertemuan dan menyerahkan beberapa tugas penting kepada wakilnya. Keputusan itu tidak mudah, karena selama ini ia selalu ingin mengendalikan semuanya sendiri. Di rumah, suasana juga berbeda. Ruang makan yang biasanya ramai dengan pembicaraan bisnis, kini terasa lebih sunyi. Ia sering memilih diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, sekeras apapun ia mencoba. Dan perlahan, bayangan tentang masa depan yang tidak pasti mulai menghantui pikirannya. Memasuki bulan-bulan berikutnya, kondisi Rendra tidak banyak berubah.
Pengobatan tetap berjalan, tetapi hasilnya masih sama. Tidak ada kemajuan yang benar-benar memberi harapan. Setiap kali ia duduk di ruang konsultasi, ia selalu berharap dokter membawa kabar baik. Namun yang ia dengar hanya penjelasan medis yang panjang dan kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti. Kata proses dan pemantauan terasa semakin berat untuk diterima. Tubuhnya semakin mudah lelah. Pagi hari yang dulu ia sambut dengan semangat, kini terasa lambat dan berat. Ia sering terbangun dengan dada terasa sesak dan napas pendek. Kadang ia harus duduk beberapa menit di tepi tempat tidur sebelum benar-benar bisa berdiri. Rasa lemah itu membuatnya frustasi. Ia yang dulu dikenal kuat dan penuh energi, kini harus mengakui bahwa tubuhnya tidak lagi bisa diandalkan. Di kantor, ia mulai jarang terlihat. Beberapa keputusan besar kini diambil tanpa kehadirannya. Walau para direksi tetap menghormatinya, ia merasa posisinya perlahan tergeser oleh keadaan. Bukan karena orang lain ingin mengambil alih, tetapi karena ia sendiri tidak lagi mampu hadir sepenuhnya. Hal itu membuat hatinya terasa kosong. Pekerjaan yang dulu menjadi sumber kebanggaan, kini justru mengingatkannya pada keterbatasan. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Saat rumah sudah sunyi dan tidak ada suara apapun, pikirannya justru semakin ramai. Ia memikirkan kemungkinan terburuk. Ia membayangkan bagaimana jika penyakit ini semakin parah. Bagaimana jika suatu hari ia tidak lagi bisa berdiri memimpin perusahaannya. Pikiran-pikiran itu datang tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra merasa benar-benar tidak berdaya. Semua strategi yang biasa ia gunakan dalam bisnis tidak bisa diterapkan pada penyakitnya. Tidak ada negosiasi, tidak ada perhitungan untung rugi, tidak ada keputusan cepat yang bisa mengubah keadaan. Ia mulai merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh rasa putus asa yang sulit ia akui. Suatu sore, Vendra kembali menjalani perawatan di rumah sakit setelah hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan adanya penurunan fungsi jantung. Ia ditempatkan di ruang rawat khusus dengan dinding putih yang bersih dan suasana yang tenang. Mesin pemantau detak jantung di samping tempat tidurnya berbunyi pelan dan teratur, seolah menjadi pengingat bahwa hidupnya kini sangat bergantung pada alat-alat medis. Ia berbaring sambil memandangi langit yang terlihat samar dari balik jendela kaca. Hujan turun perlahan di luar, meninggalkan jejak air di permukaan kaca. Suasana terasa sunyi dan berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Tidak ada rapat, tidak ada laporan keuangan, tidak ada suara staf yang memanggil namanya. Hanya ada dirinya dan pikirannya sendiri. Dokter telah menjelaskan bahwa pengobatan akan terus dilanjutkan, tetapi kemungkinan sembuh total sangat kecil. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan usaha dan sumber daya yang cukup. Namun, kali ini semua terasa berbeda. Ia tidak bisa memaksa tubuhnya untuk pulih hanya dengan tekad. Rasa lelah semakin menumpuk, bukan hanya karena penyakitnya, tetapi karena perjuangan panjang yang belum menunjukkan hasil. Ia mulai mempertanyakan untuk apa semua ini dilakukan jika akhirnya tetap sama. Pikiran untuk menghentikan pengobatan sempat terlintas di benaknya. Ia merasa mungkin lebih mudah menerima keadaan daripada terus berharap tanpa kepastian. Tangannya perlahan menggenggam di atas selimut. Ia mencoba menahan perasaan yang bercampur antara marah, kecewa, dan takut. Selama puluhan tahun, ia terbiasa menjadi orang yang kuat dan menjadi sandaran bagi banyak orang. Namun kini ia sendiri merasa rapuh. Hatinya seperti kehilangan arah. Di ruangan yang dingin itu, Rendra hampir menyerah. Harapan yang dulu masih ia genggam kini terasa semakin jauh. Ia tidak tahu lagi harus menggantungkan keyakinannya pada apa. Dan di titik itulah, hidupnya berada pada kondisi paling rendah yang pernah ia rasakan. Di rumah sakit yang sama, di lantai yang tidak terlalu jauh dari ruang perawatan Rendra, ada seorang anak laki-laki bernama Fajar. Usianya baru 10 tahun. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat karena anemia berat yang sudah lama ia derita. Rambutnya tipis dan matanya terlihat lebih besar dari ukuran wajahnya yang kecil. Namun di balik kondisi fisiknya yang lemah, ada sesuatu yang berbeda dari anak itu. Senyumnya selalu tulus dan hangat. Fajar tidak memiliki siapapun yang menunggu di luar ruang rawat. Kedua orang tuanya telah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu, ia tinggal berpindah-pindah.
sempat diasuh tetangga, lalu akhirnya dibantu sebuah yayasan hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Meski hidupnya tidak mudah, ia jarang terlihat murung. Ia justru sering menyapa perawat dengan suara pelan namun ceria. Setiap pagi, setelah diperiksa dokter, Fajar biasanya duduk di kursi dekat jendela lorong. Ia memandangi orang-orang yang lalu lalang sambil menggenggam buku kecil yang sudah usang. Kadang ia membaca perlahan, kadang hanya melihat keluar sambil tersenyum sendiri. Ia terbiasa menenangkan dirinya tanpa mengeluh. Para perawat mengenalnya sebagai anak yang sabar. Ia tidak pernah rewel saat disuntik atau saat harus menjalani transfusi darah. Jika merasa sakit, ia hanya memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah berkata kepada salah satu perawat bahwa ia ingin cepat sembuh supaya bisa sekolah lagi. Ucapannya sederhana, tanpa tuntutan apapun. Di tengah lorong rumah sakit yang dipenuhi pasien dengan berbagai keluhan, kehadiran Fajar seperti cahaya kecil yang tidak mencolok namun menenangkan. Tidak banyak orang memperhatikannya. Ia hanyalah seorang anak yatim yang sedang berjuang melawan penyakitnya sendiri. Namun tak ada yang tahu, pertemuan kecil yang akan terjadi antara Fajar dan seorang pria yang hampir kehilangan harapan akan mengubah jalan hidup keduanya secara perlahan. Suatu siang yang tenang, suasana rumah sakit tidak terlalu ramai. Beberapa perawat sibuk berpindah dari satu ruang ke ruang lain, sementara sebagian keluarga pasien duduk menunggu dengan wajah cemas. Fajar yang hari itu merasa sedikit lebih kuat dari biasanya, meminta izin kepada perawat untuk berjalan sebentar di lorong. Ia hanya ingin melihat suasana luar ruangan agar tidak merasa bosan. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia menyusuri koridor panjang yang dipenuhi aroma obat dan cairan pembersih. Tangannya sesekali menyentuh dinding untuk menjaga keseimbangan. Ia sebenarnya tidak berniat pergi jauh, tetapi tanpa sadar, ia berjalan melewati batas lantai ruang rawat anak dan masuk ke area perawatan khusus. Di ujung lorong, ada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Fajar mendengar bunyi mesin yang berdetak pelan dari dalam ruangan itu. Rasa penasarannya muncul. Ia mendekat dan mengintip sebentar sebelum akhirnya mendorong pintu perlahan. Di dalam ruangan itu, Rendra sedang duduk setengah bersandar di tempat tidur, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Seorang perawat yang melihat Fajar buru-buru menghampiri dan hendak membawanya keluar. Namun sebelum itu terjadi, Rendra menoleh dan melihat sosok kecil di depan pintunya. Tatapan mereka bertemu sesaat, ada keheningan yang terasa berbeda di antara keduanya. Rendra yang biasanya tidak suka diganggu, justru mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar perawat tidak memarahi anak itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, namun menenangkan dari kehadiran Fajar. Anak itu tidak tampak takut ataupun canggung. Ia hanya berdiri dengan wajah polos dan mata yang jernih. Fajar melangkah beberapa langkah, masih dengan sikap hati-hati. Ia melihat alat-alat medis di sekitar tempat tidur, dan kemudian menatap wajah Rendra yang terlihat lelah. Tanpa tahu siapa pria itu, dan tanpa beban apapun, ia hanya berdiri di sana dengan rasa ingin tahu yang sederhana. Pertemuan yang tidak direncanakan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh keduanya. Suasana di dalam ruangan itu terasa canggung, sesaat setelah perawat keluar dan menutup pintu perlahan. Fajar masih berdiri tidak jauh dari tempat tidur. Sementara, Rendra memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Sudah lama, tidak ada anak kecil yang masuk ke ruang perawatannya. Biasanya, yang datang hanyalah dokter atau staf perusahaan yang membicarakan laporan kerja. Fajar menatap wajah Rendra yang terlihat pucat. Selang infus yang terpasang di tangan pria itu dan bunyi mesin pemantau jantung membuatnya mengerti bahwa orang di depannya sedang sakit. Namun, Fajar tidak melihat jabatan atau kekayaan. Ia hanya melihat seseorang yang tampak lelah dan sedih. Dengan suara pelan, Fajar bertanya apakah pria itu merasa sangat sakit. Pertanyaan itu sederhana, tanpa basa-basi. Rendra sempat terdiam sebelum menjawab singkat bahwa ia memang sedang tidak sehat. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Entah mengapa, ia merasa tidak perlu menyembunyikan kelemahannya di depan anak kecil itu. Fajar mengangguk pelan,
lalu mendekat beberapa langkah. Ia berkata bahwa ia juga sedang dirawat karena sakit darah. Ia menjelaskan dengan bahasa yang polos bahwa terkadang tubuhnya terasa lemah, tetapi ia tetap mencoba tersenyum supaya tidak takut. Ucapannya tidak terdengar mengeluh, justru terdengar seperti pengakuan yang jujur dan apa adanya. Rendra memperhatikan cara anak itu berbicara. Tidak ada nada putus asa dalam suaranya, tidak ada kemarahan terhadap keadaan. Fajar kemudian berkata bahwa dulu ibunya selalu mengingatkannya untuk tidak menyerah walau sakit terasa berat. Menurutnya, semangat bisa membuat tubuh ikut kuat. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan mungkin biasa saja. Namun di telinga Rendra, kata-kata itu terasa berbeda. Ia yang selama ini dikelilingi orang dewasa yang berbicara dengan istilah medis dan strategi pengobatan, kini mendengar pesan yang sangat sederhana tentang bertahan dan percaya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rendra tidak merasa sendirian dalam ruang rawat itu. Ada percakapan kecil yang tanpa disadari mulai membuka sedikit celah dalam hatinya yang tertutup rasa putus asa. Setelah percakapan singkat itu, Fajar tidak langsung pergi. Ia duduk di kursi kecil dekat tempat tidur Rendra, seolah merasa nyaman berada di sana. Tidak ada suasana canggung seperti sebelumnya. Ruangan yang tadi terasa dingin dan sepi, kini terasa sedikit lebih hangat. Meski hanya beberapa kalimat sederhana yang diucapkan, kata-kata Fajar terus terngiang di benak Rendra. Rendra mulai memperhatikan anak itu dengan cara yang berbeda. Ia melihat bagaimana Fajar duduk dengan sabar, bagaimana tangannya yang kecil menggenggam ujung bajunya sendiri, dan bagaimana matanya tetap terlihat tenang meski tubuhnya lemah. Anak itu tidak membawa kesedihan yang berat, padahal hidupnya jelas jauh lebih sulit. Sejak hari itu, Fajar beberapa kali datang berkunjung. Ia tidak pernah datang lama, hanya beberapa menit setelah selesai pemeriksaan. Kadang ia membawa buku kecilnya dan membaca pelan di samping tempat tidur Rendra. Kadang ia hanya duduk sambil bercerita tentang hal-hal sederhana, seperti ingin kembali sekolah atau ingin bermain layang-layang suatu hari nanti. Rendra yang biasanya menolak tamu, kini justru menunggu kehadiran anak itu. Ia merasa pikirannya menjadi lebih ringan setiap kali Fajar datang. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada rasa sakit dan ketakutan. Sementara di depannya ada seorang anak kecil yang menghadapi keadaan dengan cara yang jauh lebih tenang. Perubahan itu memang kecil, tetapi terasa nyata. Rendra mulai mencoba mengikuti saran dokter dengan lebih disiplin. Ia tidak lagi mengabaikan waktu istirahat. Ia juga mulai berbicara lebih terbuka tentang kondisinya kepada dokter, bukan hanya mendengarkan dengan wajah kosong seperti sebelumnya. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Bukan keajaiban besar, bukan kesembuhan tiba-tiba, tetapi semangat kecil yang mulai tumbuh kembali. Dan semua itu bermula dari ketulusan seorang anak yang bahkan tidak menyadari bahwa kehadirannya sedang menyelamatkan hati seseorang yang hampir menyerah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang baru. Fajar tetap menjalani perawatannya, begitu juga Rendra. Namun kini ada kebiasaan kecil yang tanpa disepakati menjadi bagian dari rutinitas mereka. Setiap sore jika kondisi memungkinkan, Fajar akan datang ke ruang perawatan Rendra. Ia tidak pernah membawa apa-apa selain dirinya sendiri dan senyum yang sama tulusnya. Fajar tidak pernah bertanya tentang jabatan atau kehidupan Rendra di luar rumah sakit. Ia juga tidak pernah meminta bantuan atau menunjukkan rasa iba. Ia datang hanya untuk menemani. Kadang ia bercerita tentang cita-citanya yang sederhana, ingin menjadi guru agar bisa membantu anak-anak lain belajar. Kadang ia hanya duduk diam sambil memandangi hujan dari balik jendela bersama Rendra. Bagi orang lain, mungkin kebersamaan itu terlihat biasa, namun bagi Rendra, momen-momen singkat itu terasa berarti. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dikelilingi orang-orang yang menghormatinya karena posisi dan kekuasaannya. Sementara Fajar melihatnya sebagai manusia biasa yang sedang sakit, tidak lebih, tidak kurang.
Ketulusan Fajar membuat Rendra merasa dihargai bukan karena kekayaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Perasaan itu menguatkannya secara perlahan. Ia mulai bangun pagi dengan tujuan yang berbeda. Bukan lagi sekadar menjalani terapi karena kewajiban, tetapi karena ia ingin bertahan. Ia ingin tetap ada saat Fajar datang berkunjung. Dokter pun mulai melihat perubahan pada sikap Rendra. Ia tampak lebih kooperatif dan lebih tenang saat menjalani pemeriksaan. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, meski penyakitnya belum benar-benar membaik. Semangat kecil yang tumbuh di dalam hatinya mulai mempengaruhi kondisi tubuhnya. Tanpa disadari, Fajar yang tubuhnya lemah justru menjadi sumber kekuatan bagi seorang pria yang selama ini dikenal kuat. Dan di antara lorong-lorong sunyi rumah sakit itu, terjalin sebuah ikatan sederhana yang perlahan mengubah arah hidup keduanya. Perubahan sikap Rendra tidak luput dari perhatian tim dokter yang menanganinya. Pada beberapa pemeriksaan terakhir, hasil rekam jantungnya menunjukkan kestabilan yang lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Meski belum bisa disebut membaik secara drastis, setidaknya tidak ada penurunan yang mengkhawatirkan. Dokter menjelaskan bahwa kondisi mental yang lebih tenang dan semangat hidup yang meningkat dapat membantu tubuh merespons pengobatan dengan lebih baik. Rendra mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menghitung hasil tes atau menunggu kabar medis berikutnya dengan cemas. Ia mulai mengatur nafasnya saat merasa sesak, mengikuti latihan ringan yang dianjurkan dokter, dan menjaga pola makannya dengan lebih disiplin. Setiap langkah kecil ia jalani dengan kesadaran bahwa ia masih memiliki kesempatan. Di sela-sela waktu istirahat, ia sering memikirkan percakapan-percakapan singkat bersama Fajar. Anak itu tidak pernah berbicara tentang kesembuhan besar atau keajaiban. Ia hanya percaya bahwa selama masih diberi waktu, harus dijalani dengan semangat. Kalimat sederhana itu menjadi pegangan baru bagi Rendra. Ia juga mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Perawat yang setia memeriksa keadaannya, dokter yang sabar menjelaskan perkembangan penyakitnya, hingga staf rumah sakit yang menjaga kebersihan ruangan. Semuanya terasa lebih berarti. Selama ini ia terlalu sibuk dengan dunia bisnisnya, hingga lupa melihat kebaikan kecil di sekelilingnya. Harapan yang dulu hampir padam, kini kembali menyala meski belum besar. Rendra tidak lagi memikirkan kemungkinan terburuk setiap malam. Ia mulai membayangkan masa depan yang masih bisa ia jalani, walau dengan batasan. Ia ingin hidup, bukan hanya untuk mempertahankan perusahaan, tetapi untuk merasakan makna yang lebih dalam dari sekadar kesuksesan. Di tengah proses pengobatan yang panjang, Rendra akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hilang darinya. Alasan untuk tetap bertahan. Dan alasan itu tidak datang dari obat mahal atau teknologi canggih, melainkan dari semangat sederhana yang ditularkan oleh seorang anak kecil yang tulus. Hubungan antara Rendra dan Fajar semakin terasa dekat seiring berjalannya waktu. Pertemuan mereka yang awalnya tidak disengaja, kini menjadi sesuatu yang dinantikan. Rendra mulai menanyakan kabar Fajar setiap pagi kepada perawat sebelum menanyakan hasil pemeriksaannya sendiri. Ada rasa khawatir yang tulus jika suatu hari anak itu tidak terlihat di lorong seperti biasanya. Fajar pun merasa nyaman berada di dekat Rendra. Ia tidak lagi canggung saat masuk ke ruang perawatan. Ia bahkan kadang membantu merapikan meja kecil di samping tempat tidur atau mengambilkan air minum jika melihat gelasnya kosong. Tindakan itu sederhana, namun dilakukan dengan niat yang tulus tanpa diminta. Rendra mulai melihat Fajar bukan sekadar anak yang berkunjung, tetapi seperti keluarga yang tidak pernah ia miliki di rumah sakit itu. Ia tergerak untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan Fajar. Secara diam-diam, ia meminta asistennya mencari informasi mengenai latar belakang anak itu, bagaimana ia bisa dirawat di sana, dan siapa yang selama ini menanggung biayanya. Dari situlah Rendra mengetahui bahwa Fajar benar-benar tidak memiliki orang tua. Ia dirawat berkat bantuan yayasan kecil dan donasi beberapa orang baik. Mendengar hal itu, hati Rendra terasa tersentuh. Ia membayangkan bagaimana seorang anak seusia itu harus menghadapi sakit dan kehilangan dalam waktu bersamaan. Namun, Rendra tidak ingin menunjukkan niatnya secara terang-terangan. Ia tidak ingin Fajar merasa dikasihani atau dianggap lemah. Ia hanya mulai memastikan bahwa kebutuhan pengobatan Fajar tercukupi.
Tanpa banyak bicara, ia membantu melalui jalur administrasi rumah sakit agar perawatan anak itu berjalan lancar. Ikatan di antara mereka tumbuh bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa saling peduli yang muncul dengan alami. Rendra yang dulu hidup dengan dunia penuh angka dan target, kini merasakan sesuatu yang jauh lebih sederhana namun bermakna. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari hubungan tulus yang tidak dibuat-buat. Suatu pagi, suasana rumah sakit terasa berbeda dari biasanya. Lorong yang biasanya tenang mendadak lebih ramai. Beberapa perawat berjalan lebih cepat dari biasanya, dan pintu ruang perawatan anak beberapa kali terbuka tertutup dengan tergesa. Rendra yang sedang duduk menjalani pemeriksaan rutin mulai merasa tidak tenang. Ia tidak melihat Fajar muncul seperti biasanya. Rasa khawatir perlahan muncul di hatinya. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mungkin Fajar hanya sedang menjalani tes tambahan. Namun waktu terus berlalu, dan anak itu tetap tidak terlihat. Akhirnya Rendra memberanikan diri menanyakan kondisi Fajar kepada salah satu perawat yang keluar dari ruang anak. Wajah perawat itu terlihat serius. Ia menjelaskan bahwa kondisi Fajar menurun secara tiba-tiba sejak dini hari. Kadar hemoglobinnya turun drastis dan tubuhnya sangat lemah. Dokter sedang berusaha menstabilkan keadaannya. Mendengar penjelasan itu, jantung Rendra terasa seperti terhenti sesaat. Pikiran buruk yang selama ini ia coba hindari tiba-tiba muncul kembali. Ia meminta untuk diantar melihat keadaan Fajar dari luar ruangan. Dari balik kaca, ia melihat tubuh kecil itu terbaring dengan selang infus dan alat pemantau yang terpasang. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Senyum yang selalu menguatkannya kini tidak terlihat. Pemandangan itu membuat dada Rendra terasa sesak, bukan hanya karena penyakitnya, tetapi karena rasa takut kehilangan. Dokter kemudian menjelaskan bahwa Fajar membutuhkan transfusi darah segera, namun ada satu masalah besar. Golongan darah Fajar sangat langka dan sulit ditemukan dalam waktu singkat. Pihak rumah sakit sedang berusaha mencari pendonor yang cocok, tetapi waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Rendra berdiri diam mendengar penjelasan itu. Ia merasakan kembali ketidakberdayaan yang dulu menghantuinya. Kali ini bukan tentang dirinya sendiri, melainkan tentang anak kecil yang telah memberinya harapan. Situasi itu membuatnya sadar bahwa perjuangan belum selesai. Justru ujian yang lebih berat sedang menunggu di depan mata. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap menit yang berlalu membuat kondisi Fajar semakin mengkhawatirkan. Dokter menjelaskan bahwa tanpa transfusi darah yang sesuai dalam beberapa jam ke depan, risiko yang dihadapi sangat besar. Pihak rumah sakit sudah menghubungi beberapa bank darah, namun persediaan dengan golongan yang cocok tidak tersedia. Rendra berdiri di lorong dengan pikiran yang kacau. Ia memandangi pintu ruang perawatan anak itu sambil menggenggam erat ujung jas rumah sakit yang dikenakannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang jauh lebih besar dibandingkan saat menerima vonis penyakitnya sendiri. Ia tidak sanggup membayangkan jika Fajar harus menyerah dalam keadaan seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Rendra meminta dokter untuk memeriksa golongan darahnya. Awalnya dokter terlihat ragu. Kondisi jantung Rendra yang lemah membuat prosedur apapun harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Namun Rendra bersikeras. Ia ingin memastikan, setidaknya mencoba, daripada hanya berdiri menunggu tanpa melakukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dokter menatap lembar hasil itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Rendra menunggu dengan napas tertahan. Ketegangan terasa memenuhi ruangan kecil tersebut. Lalu dokter mengangkat wajahnya dan mengatakan bahwa golongan darah Rendra ternyata sama dan sangat cocok untuk Fajar. Kabar itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Peluang yang sebelumnya hampir tidak ada, kini tiba-tiba terbuka. Namun di balik kabar baik itu, ada risiko besar yang harus dipertimbangkan. Kondisi jantung Rendra belum stabil sepenuhnya. Mendonorkan darah bisa memberi tekanan tambahan pada tubuhnya. Rendra tidak langsung menjawab. Ia menunduk sesaat, lalu kembali menatap ke arah ruang perawatan Fajar. Di benaknya teringat semua senyum dan kata-kata sederhana anak itu yang telah membantunya bangkit. Kini keadaan berbalik, kesempatan untuk menyelamatkan Fajar ada di tangannya, dan keputusan besar harus segera diambil.
Setelah mendengar hasil pemeriksaan itu, Rendra tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia bersedia mendonorkan darahnya. Dokter kembali mengingatkan tentang risiko yang mungkin terjadi. Tekanan pada tubuhnya bisa memicu gangguan pada jantungnya yang belum stabil. Namun Rendra tidak mengubah pendiriannya. Ia merasa ini bukan sekadar pilihan medis, melainkan panggilan hati. Persiapan dilakukan dengan sangat hati-hati. Tim medis memastikan tekanan darah dan detak jantung Rendra dalam batas aman sebelum prosedur dimulai. Ruangan terasa sunyi dan penuh ketegangan. Rendra berbaring dengan wajah tenang, meski dalam dadanya ada rasa cemas yang wajar. Namun kali ini kecemasan itu bukan tentang dirinya, melainkan tentang keselamatan Fajar. Proses donor berlangsung di bawah pengawasan ketat. Setiap perubahan kecil pada monitor jantung diperhatikan dengan serius oleh dokter. Beberapa kali perawat menanyakan keadaannya, dan Rendra hanya mengangguk pelan, menandakan bahwa ia masih sanggup. Ia memejamkan mata, membayangkan Fajar kembali tersenyum seperti biasa. Beberapa saat setelah transfusi selesai, darah itu segera diberikan kepada Fajar yang masih terbaring lemah. Semua orang menunggu dengan harap-harap cemas. Waktu terasa begitu panjang. Lalu perlahan, monitor di samping tempat tidur Fajar menunjukkan tanda-tanda yang lebih stabil. Tekanan darahnya membaik, dan kadar hemoglobinnya mulai naik. Di sisi lain, kondisi Rendra juga dipantau dengan ketat. Ajaibnya, tidak terjadi penurunan drastis seperti yang dikhawatirkan. Detak jantungnya justru terlihat lebih teratur dibanding hari-hari sebelumnya. Dokter menyampaikan bahwa respons tubuhnya cukup baik, kemungkinan besar karena kondisi mentalnya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan yang diambil Rendra bukan hanya menyelamatkan Fajar, tetapi juga menjadi titik balik dalam perjuangannya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan karena jabatan atau keberhasilan bisnis, melainkan karena ia bisa memberi arti bagi hidup orang lain. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kondisi Fajar berangsur-angsur membaik. Warna wajahnya mulai kembali cerah. Ia sudah bisa duduk dan berjalan pelan di lorong rumah sakit seperti sebelumnya. Senyum kecil yang sempat menghilang kini kembali menghiasi wajahnya. Setiap kali melihat Rendra datang menjenguknya, matanya berbinar dengan rasa syukur yang tulus. Rendra sendiri masih menjalani pengobatan, namun ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi memandang penyakitnya sebagai akhir dari segalanya. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan keberanian. Dokter menyampaikan bahwa kondisi jantungnya lebih stabil dibanding beberapa bulan lalu. Bukan karena keajaiban, tetapi karena semangat dan ketenangan batinnya ikut memperkuat daya tahan tubuhnya. Hari ketika Fajar dinyatakan cukup sehat untuk melanjutkan pemulihan di luar rumah sakit menjadi momen yang tidak terlupakan. Di ruangan yang sederhana itu, Rendra menyampaikan niatnya untuk menjadi wali dan penanggung jawab pendidikan Fajar. Ia ingin memastikan anak itu memiliki masa depan yang layak dan tidak lagi merasa sendirian. Fajar terdiam beberapa saat sebelum akhirnya memeluk Rendra dengan erat. Sejak saat itu, hidup Rendra berubah arah. Ia tetap memimpin perusahaannya, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Ia mulai lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yang membutuhkan perawatan dan pendidikan. Ia menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah angka di laporan keuangan, melainkan kesempatan untuk memberi makna bagi orang lain. Penyakitnya memang belum sepenuhnya hilang, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Namun hati Rendra tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti dulu. Ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kekuatan yang lahir dari ketulusan seorang anak yatim kecil. Dan dari ruang rumah sakit yang dulu menjadi tempat keputusasaan, lahirlah awal baru bagi dua kehidupan yang saling menguatkan. Sebuah pengingat bahwa harapan bisa datang dari arah yang tidak pernah diduga.